Saya Esi Rahmawati Saputri. Jadi sekarang kami akan mewawancarai di kantor desa Topaya Selatan. Nah, saksikan keseruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari mahasiswa Pemda. Kami di sini mau mewawancarai Pak. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Boleh, perkenalkan nama saya Erianto, jabatan sebagai sekretaris desa. Mungkin kami perkenalan diri juga ya, Pak ya. Saya Ella Diana, saya Ardianti, saya Titi Bidawati. Yang di sini kami mau mewawancarai Pak terkait reformasi birokrasi yang ada di kantor desa, Pak. Jadi mungkin di sini ada beberapa butir-butir pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Sebelumnya, apakah kantor desa memiliki struktur pengurusan yang jelas, Pak? Harus jelas, pastilah tuh, kalau jelas ya harus ya. Karena di pemerintahan tuh memang harus jelas strukturnya. Kalau boleh memimpin sih boleh, Pak. Strukturnya. Boleh. Terus apakah aparat desa ini memahami tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai regulasi? Kalau dibilang itu harus, Mas, karena ya itu tadi semua ada aturan mengenai tugas dan tupoksinya lah intinya dari perangkat desa. Jadi kita itu sebagai perangkat desa seperti sekdes ini udah tahu nih tugasnya apa saja buat. Terus apakah prosedur administrasi desa itu sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah? Kalau kami dari pemerintahan desa ya menyatakan sudah sesuai, sudah sesuai dengan alurnya ya kan, seperti apa teknisnya, seperti dalam mungkin pembuatan data atau ya masyarakat lah membuat KTP atau apa gitu udah sesuai pokoknya dengan aturan. Apakah layanan administrasi di kantor desa sudah berjalan dengan efektivitas dan efisien? Kalau dari kami lagi ya, kami balikan ya, kalau kami menyatakan bahwa sudah sesuai. Cuma sebenarnya gini ya, kalau misalnya teknik seperti itu mungkin menanyakan ke masyarakat, maaf ya, itu biar masyarakat yang menilai benar atau tidak. Kalau dari kami, itu tadi kami pasti membuat atau memberikan pelayanan sesuai SOP yang ada, sesuai aturan yang ada. Nah, itu aja kalau dari kami ya kan, pokoknya sesuai aturan seperti itu yang kami minta. Nah, seperti itu, itulah yang kami jalani. Apakah waktu yang untuk mengurus surat-surat di kantor desa dilakukan secara cepat? Sekarang tergantung ke apa yang diurusnya dulu. Iya kan, kita tidak bisa memastikan bahwa semuanya bisa cepat, tapi tengok dulu apa yang diurus. Iya kan, kalau misalnya seperti surat-surat domisili atau SKU itu mungkin kalau ada pimpinan sini yang menandatangani ya hitungan jam ini selesai. Itu ya, kalau itu ya. Tapi kalau misalnya KTP itu kan prosedurnya bukan hanya di desa, tapi kalau surat pengantarnya sebentar aja bisa. Tapi kan itu harus nanti masuk ke kecamatan lagi yang untuk sampai selesainya mungkin ya, karena banyak kantor ya ada waktu gitu dia kan. Apa masyarakat tuh puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor desa Topaya Selatan? Kalau sampai saat ini yang kami alami itu belum ada bahasanya komplain. Jadi ya sebelum ada sampai ke komplain, kami merasa ya mungkin baik-baik saja, ada tingkat kepuasan. Tapi kalau misalnya sering komplain atau gimana-gimana, ya mungkin di situ ada ya kan ketidakpuasan atau komplain dari masyarakat. Baik, Pak, saya lanjut. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa? Kalau diambil keputusan seperti musyawarah kita libatkan. Jadi setiap tahun itu kita ada musyawarah penetapan APBDes, ya kan, ada musrembang, itu kita libatkan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa kita libatkan semua, kita undang semua dalam mengambil keputusan. Intinya kalau kepala desa membuat peraturan apapun, masyarakat pasti mengetahui dan melibatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat mendapatkan akses informasi yang cukup terkait kebijakan desa, Pak? Kalau dibilang akses ke apa namanya? Akses informasi Informasi yang cukup, kalau menurut saya ya kan gini, kalau kita tergantung lagi dalam hal apa ini ya kan. Contoh misalnya mengenai anggaran desa, itu setiap tahun setelah penetapan APBDes kita bikinkan baliho besar, kita tempel di depan, jadi siapapun yang melintas bisa tahu. Ya begitu juga kan peraturan-peraturan, kita ada grup di sini, grup RT RW, ya kan ada grup RT RW, pasti di bawahnya ada lagi ada grup untuk ke masyarakat. Berarti
informasi ini selalu dari desa ke RT RW ke masyarakat. Apakah ada mekanisme untuk masyarakat menyatakan keluhan dan saran terhadap pemerintahan desa? Kalau itu kami kita di sini juga ada kota saran, terus tadi kita juga ada grup, ya kan bisa langsung informasi seperti apapun kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, pasti langsung kita tindak lanjuti. Baik, saya Lita. Boleh. Apakah birokrasi desa berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan desa? Kalau dibilang sesuai ya jelas sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai bisa jadi tidak berjalan, ya kan? Nah, seperti itu. Apakah koordinasi antara pemerintah dan lembaga lainnya, misalnya BPD, Pordarwis, Karang Taruna berjalan dengan baik? Baik. Kalau dibilang ya cukup baik Pak, karena kita saling koordinasi juga kalau misalnya ada kegiatan ataupun ada yang perlu dibahas, biasanya kita duduk bareng Pak untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu ada masukan atau apa dari masyarakat ada keluhan, biasanya kami dari BPD, dari desa maupun RT RW itu duduk bareng mencari solusi, misalnya ada kendala apa di apa namanya, pokoknya kami musyawarahkan lah itu kalau dia di sini. Apakah terdapat kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan birokrasi di tingkat desa, Pak? Kalau sampai saat ini belum ada sih. Kalau saya ya, kalau saya lihat sendiri ini belum ada kendala-kendala karena ya itu tadi secara teknis apa yang masyarakat butuhkan, yang diperlukan, insya Allah kita berikan. Ya kan kita itu tadi mempermudah lah kami juga di desa. Di sini ada nomor WA yang masyarakat bisa langsung menghubungi, misalnya mengurus apa atau menanyakan persyaratan apa kita langsung sampaikan. Jadi mereka tidak bolak-balik. Coba ya. Itu ada kan. Sekian lah dari kami. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Sama-sama. Dan mau dijawab pertanyaan kami. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf Pak. Sama. Saya juga gitu kalau misalnya salah penyampaian, ada permohonan saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah melakukan wawancara di kantor Desa Topaya Selatan. Nah, selanjutnya saksikan keseruan kami di kegiatan selanjutnya. Bye-bye!